Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam surat Ar-Rahman Allah menjelaskan bahwa dirinya adalah pengajar. Allamahul bayan bagi umat manusia. Dan surat Al-Alaq ayat pertama yang diturunkan oleh Allah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menjadikan. Ayat inilah yang memastikan bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Ayat ini juga diperdengarkan pertama kali kepada telinga Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama ini menegaskan kepada umat manusia tentang kedudukan ilmu dalam agama Islam. Kalau kita perhatikan dalam surat tersebut juga Allah memerintahkan kita untuk membaca dan belajar. Allah juga mengajarkan kita dengan kalam yang sering kita artikan sebagai pena. Namun sebenarnya kalam juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mentransfer ilmu kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalamnya termasuk alat percetakan, komputer, internet, dan lain-lain. Di luar itu, surat Al-Alaq juga mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu dan kewajiban untuk mentransfer ilmu tersebut kepada generasi setelahnya atau berikutnya. Sahabat mendengar, dalam Islam, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis, ilmu pengetahuan memiliki kedudukan yang paling tinggi, melebihi hal-hal lain. Bahkan salah satu sifat Allah adalah Dia memiliki ilmu yang maha mengetahui. Asy-Syauqi, seorang penyair besar Islam, mengungkapkan bahwa kekuatan suatu bangsa berada pada ilmu. Saat ini, kekuatan tidak bertumpu pada kekuatan fisik dan harta, tetapi kekuatan dalam hal ilmu pengetahuan. Bahkan orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah mereka yang berilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu yang benar, seorang mampu memperoleh keimanan yang benar. Tanpa ilmu yang benar, keimanan seseorang akan mudah untuk dipermainkan. Begitu pula ilmu yang tidak dasari keimanan yang benar akan mudah membuat orang memperjualbelikan ilmunya dengan nilai-nilai materi yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Antara iman dan ilmu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apabila kita berharap dari ilmu tersebut lahir sebuah kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sahabat pendengar yang berbahagia, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Tidak ada nabi lain yang begitu besar perhatiannya kepada kewajiban menuntut ilmu. Maka tidak heran jika sejarah mencatat masa keemasan peradaban Islam, di mana umat Islam telah mampu memegang peradaban penting dalam ilmu pengetahuan. Semua cabang ilmu pengetahuan waktu lampau atau waktu itu dinominasi para ulama Islam. Menyebar mulai kota Madinah, Baghdad, Kairo sampai Spanyol dan Cordoba di benua Eropa. Berbagai perguruan tinggi dibangun untuk memperkuat pembelajaran dan penelitian keilmuan. Di masa itu, dunia Eropa masih dipenuhi dengan kegelapan dan tidak ada satupun perguruan tinggi didirikan. Tentu tugas kita sekarang adalah
mengembalikan kejayaan tersebut dengan kembali memupuk semangat belajar, penelitian dan pengembangan keilmuan yang berdasarkan kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tanpa nilai tersebut, ilmu tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk umat manusia. Jadi sekarang, secara materi, ilmu pengetahuan begitu pesat perkembangannya. Namun ternyata ilmu tersebut tidak mampu memanusiakan manusia secara jujur dan adil. Ketimpangan tersebut bermula dari ketimpangan niat yang dimiliki para ilmuwan ketika belajar. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada sementara orang niat mencari ilmu itu adalah al-ilmu lil ilmi, itu mencari ilmu karena ilmu semata-mata. Dia sangat senang dan mabuk dengan ilmu. Orang semacam ini cenderung menjadi budak ilmu dan tidak memperhatikan etika dan akhlak. Ada juga yang disebut dengan al-ilmu lillah, yaitu orang yang menuntut ilmu karena perintah Allah, dengan tujuan agar dapat mengamalkan ilmu sebagai bentuk pengabdian dan pendekatan diri kepada Allah. Ilmuwan semacam ini akan menggunakan ilmunya untuk membangun kehidupan manusia seutuhnya. Semua dengan tujuan agar dapat melindungi iman, memperkuat syariat, dan mengumandangkan kalimatullah. Mereka adalah ilmuwan yang bertakwa. Mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadalah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ke beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat pendengar yang berbahagia, baru saja kita mengantarkan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2020 ini untuk memasuki gerbang perguruan tinggi. Oleh karena itu, mari kita baktikan kita untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ketika kita berada di dunia perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Palembang yang kita cintai. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.